Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah sistem pertahanan pertemuan ke-7. Ya, semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, sebelum kita mulai mari kita ucapkan dulu selamat pagi. Ya, semangat 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 semangat. Ya. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai Communication Protocol pada ISP 32 ya. Lanjutan ISP 32 yang materi minggu kemarin. Ya, kita mulai saja. Data communication. Komunikasi data adalah suatu terminologi yang sering dijumpai dalam hubungan antar perangkat. Data komunikasi merupakan komunikasi berupa pertukaran data antar perangkat atau komponen seperti microcontroller dengan sensor, display ataupun sebaliknya. Ya, maksudnya komunikasi data ini antara microcontroller dan alat pembantu lainnya ya, seperti sensor, display atau lampu LED atau gimana. Nah, itu disebut dengan komunikasi data. Kemudian berikutnya adalah komunikasi protokol. Komunikasi antar perangkat merupakan hal yang sangat penting menjalankan fungsi sistem. Oleh karena itu harus ada sebuah pengatur komunikasi data. Ya, disebut dengan komunikasi protokol yang mengatur komunikasi antar dua perangkat dapat terjadi. Ada dua jenis protokol komunikasi, yaitu serial communication protocol dan parallel communication protocol. Ya, jadi misalkan antara Arduino dan alat lainnya itu saling berhubungan, itu harus ada yang mengatur lalu lintasnya ya. Nah, itu adalah communication protocol ya, agar lalu lintas data berjalan lancar dan tidak terputus dan tidak tabrakan. Itu dilakukan oleh communication protocol. Berikutnya ini gambaran dari serial communication protocol. Protokol ini hanya melibatkan satu perangkat yang akan mengirimkan data satu persatu sehingga seluruh data sudah dikirim. Contoh protokol serial yang banyak digunakan adalah I2C, Inter-Integrated Circuit, SPI, Serial Preprocessing Interface, BUS, UART, Universitas Asynchronous Receiver. Ini di atas adalah gambaran dari serial communication protocol. Ya, serial bentuknya seperti Anda tahu ya, serial itu bentuk segitu ya. Lain halnya dengan paralel. Nah, ini adalah gambaran dari parallel communication protocol. Ya, dari kiri langsung ke kanan, dari kiri ke kanannya. Dari out terus lewat tengah proses langsung ke kanan. Yang masih lanjutannya parallel communication protocol. Protokol komunikasi secara paralel dapat mengirimkan semua bagian dari suatu data sekaligus oleh beberapa perangkat. Contoh protokol paralel adalah ISA, ATA, SCI, SCSI, VCI, dan IE488. Ya, jadi paralel komunikasi itu bisa mengirimkan semua bagian data sekaligus oleh beberapa perangkat. Contohnya itu ya, paralelnya itu contohnya ada 5. Tapi protokol komunikasi serial lebih banyak digunakan karena membutuhkan satu perangkat alih-alih banyak perangkat. Hal tersebut dapat menghemat biaya walaupun prosesnya menjadi lebih lama. Berikutnya adalah clock synchronization. Dalam mengatur komunikasi antar perangkat, komunikasi protokol dilengkapi dengan clock synchronization untuk mengatur waktu pengiriman data. Clock synchronization akan mengatur sinyal data yang akan memberitahukan kapan perangkat harus mengambil data dan menghentikan proses pengambilan. Nah, untuk mengatur kapan dimulainya dan kapan berhentinya sebuah proses di komunikasi protokol diperlukan clock synchronization protocol. Ini juga mengatur lalu lintas data agar tidak terjadi bentrok ya. Ada pengaturan waktunya. Masih lanjutannya ya, clock synchronization. Terdapat dua jenis clock synchronization, yaitu synchronous serial interface dan asynchronous serial interface. Pengaturan waktu secara langsung menggunakan sinyal clock dan data masing-masing untuk mengatur waktu pengiriman dan bit data. Contohnya adalah I2C dan SPI. Ya, ISP 32 Communication Protocol atau COAP. Ya, COAP adalah Constraint Application Protocol, adalah client server protokol di mana server akan ekspor resource ke network dan klien mengirim HTTP request untuk get atau set state dari resource. COAP didesain khusus untuk resource limited low power. Ya, desain untuk yang bertenaga
sumber daya listrik rendah ya, sebagai representative state transfer komunikasi protokol dengan overhead yang rendah. Nah, CoAP itu dirancang untuk sumber daya yang rendah ya. Contohnya CoAP seperti ini ya, ada server antara kalian yang melakukan proses get and post ya. CoAP itu seperti proses yang terjadi di web ya. Terus ada server dan ada client 2. CoAP awalnya berjalan di atas UDP, namun dapat berjalan di atas transfer protokol lainnya. Berikutnya adalah I2C, Integrated Switch, yang biasa disebut dengan I2C, dapat baca I square C. Jenis komunikasi serial ini merupakan komunikasi dengan sinkronis serial interface yang memungkinkan koneksi secara multi-master beberapa mikrokontroller dan multi-master berbagai komponen. Komunikasi UART pada ESP32. UART adalah komunikasi asinkronus di mana kecepatan dan transmisi baterainya sudah ditentukan. Nah, kalau lainnya belum ditentukan, tapi komunikasi UART itu sudah ditentukan ya kecepatan datanya. I2C dan SPI disebut sinkronus karena dapat common clock yang disediakan oleh bus master. Seluruh device akan menggunakan common clock untuk send dan receive data. Ya, common clocknya itu untuk menerima dan mengirim data ya. Sementara pada UART, masing-masing device memiliki clock terpisah dan frekuensi data dicapai dengan common UART. Setting pada aplikasi UART, parameter yang digunakan adalah baud rate ya, kecepatan yang digunakan adalah biasanya ada 9600 baud rate. Berarti artinya 9600 bit data per second. Pakai definition, jumlah bit pakai data, parity bits, dan angka stop ya, 1 atau 2. Misalkan 1 untuk stop, 2 untuk memulai. Nah, ini gambaran dari I2C ya. Ada master, ada slave, ada slave yang kedua, ada slave lagi, ada slave lagi. Itu mengarah ke kanan ya. Komunikasi yang dilakukan pada mikrokontroller SP32 multiple shape to one master. Contohnya adalah sensor display LED. Multiple master controlling the same shape. Suatu komponen diatur beberapa SP32. Berdasarkan jenis clock sinkronisasi yang digunakan, I2C memiliki sinyal waktu disebut SCL, serial clock line, dan sinyal data disebut SDA, serial data line. Perlu ingat bahwa ESP32 memiliki dua I2C bus interface yang memungkinkan kita untuk melakukan banyak eksplorasi. Berikut adalah persiapan praktek untuk melakukan praktek pada ESP32. Sebuah laptop atau PC, sebuah development board ESP32 dev kit dengan 30 atau 36 pin. Yang ketiga, 2 pieces breadboard ya. Ini opsional ya, mau dipakai boleh, nggak dipakai boleh. Sebagai tempat pembelajaran ESP32. Aplikasi Arduino IDE yang berfungsi sebagai bagian environment, sebuah kabel USB tipe A atau micro USB yang berfungsi sebagai jalur komunikasi antara komputer dengan ESP32 ya. Mungkin ada sudah paham sebelumnya. Berikutnya adalah kabel jumper ya, male to male, male to female, female to female, sesuai kebutuhan yang akan digunakan. Satu sensor BMP180 yang 4 kaki yang sudah disolder, satu PC LCD 16x2 yang sudah solder dengan E2C serial. Setelah kamu menyiapkan semua di atas, persiapan selanjutnya adalah untuk praktek di lewat komputer atau laptop, membuat program yang akan upload ke ESP32. Berikutnya adalah menyalakan laptop, membuka aplikasi Arduino IDE. Yang kedua, menghubungkan ESP32 dengan komputer. Yang ketiga, setelah aplikasi terbuka, memilih DOIT ESP32 dev kit sebagai buat digunakan dengan mengakses tool board ESP32 Arduino DOIT ESP32 dev kit versi 1. Nah, ini adalah gambaran pemilihan DOIT ESP32 dev kit 1 lewat Arduino IDE. Berikutnya adalah memilih USB to UART sebagai protokol communication lewat menu tool port, terus pilih IDEV CU/USB to UART kompat pada Windows ya, lewat itu ya, kompat pada Windows ya. Ini adalah pemilihan port USB to UART, gambarannya di Arduino IDE.
Yang kelima, menambahkan library liquid crystal I2C dapat diunduh di sini. Kemudian mengakses menu sketch ya. Ya diunduh di sini atau minta ke saya juga bisa ya. Nah, ini gambaran di Arduino IDE-nya memilih file liquid crystal. Yang berikutnya, menambahkan library BMP 085 dari Adafruit dengan mengakses menu tool liquid library dan mencari BMP 085. Ya, mungkin untuk praktiknya nanti kita bisa lanjutkan di kampus ya. Ya, mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Untuk prakteknya mungkin bisa dilanjutkan nanti di kampus. Atas perhatiannya terima kasih banyak. Semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.